jenis-jenis pengangguran. Ada kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, yaitu pengangguran ketidakcakapan. Dan yang kedua, pengangguran tak ketara atau pengangguran terselubung. Ketiga, pengangguran ketara atau pengangguran terbuka. Selanjutnya ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan menurut sebab-sebabnya. Pertama yaitu ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi pada sektor pertanian maupun perkebunan. Misalnya pada musim paceklik itu untuk tenaga kerjanya biasanya akan menganggur. Seperti petani itu akan menganggur karena telah usai pada masa panennya dan akan menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua ada pengangguran friksional atau peralihan, yaitu pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain, sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Nah, itu untuk yang 3 yaitu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Artinya yaitu pengangguran yang terjadi karena para pekerja atau pencari kerja menginginkan adanya upah atau gaji terlalu tinggi, sehingga pengusaha itu tidak mampu untuk membayar upah yang diinginkan. Tapi untuk di Indonesia ini sendiri sudah ditetapkan UMR yang sesuai dengan biaya hidup daerah masing-masing, sehingga antara pekerja dengan pengusaha itu sudah terdapat konsensus dalam penentuan upahnya. Kecuali ada juga pertimbangan lagi untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus atau emang dia sudah terlatih, jadi mungkin menginginkan upah yang lebih besar. Nah, itu bisa jadi menjadi pertimbangan untuk suatu perusahaan. Untuk yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi karena perubahan struktur kehidupan masyarakat. Misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang diisyaratkan perusahaan. Sangat terlihat sekali pada tahun 2021 ini sudah sedikit sekali yang terlihat untuk perkebunan, pertanian maupun kelautan itu. Sekarang sudah banyak gedung-gedung tinggi perkantoran maupun juga pabrik-pabrik atau perusahaan seperti itu. Jadi semua sekarang udah pindah ke era globalisasi. Untuk yang kelima ada pengangguran voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena seorang yang sebenarnya masih mampu bekerja, tapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Ya, itu juga ada. Nomor 6, pengangguran potensial, yaitu pengangguran yang terjadi apabila para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi output. Hanya harus ditarik perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya seperti potensial ini seperti perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Jadi semua pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini untuk tenaga manusianya sudah digantikan dengan mesin. Jadi sangat sedikit sekali diperlukan untuk manusianya. Untuk bekerja itu sangat sedikit diperlukan. Mungkin ya hanya untuk mengecek saja atau bagian pengemasan ataupun untuk controlling juga. 7. Pengangguran konjungtur atau siklis. Ini pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Pada masa resesi, tingkat pengangguran skill akan semakin meningkat karena 2 faktor. Nah, jadi pengangguran skill ini itu pengangguran yang berkaitan dengan
karena turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dan dibutuhkan sangat waktu yang lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, penyebab terjadinya pengangguran. Nah, ada 15 penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, tekanan dan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. 2, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. 3, jumlah lapangan pekerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 4, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8, masih sulitnya arus masuk modal asing. 9, iklim investasi yang belum kondusif. 10, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 11, kemiskinan. 12, ada ketimpangan pendapatan. 13, urbanisasi. 14, stabilitas politik yang tidak stabil. 15, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman untuk penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia ini. Nah, ada dampak dari pengangguran. Di sini ada pendapatan nasional menurun, yaitu orang yang bekerja tentu akan mendapatkan balasan jasa atau upah. Jadi jika semakin banyak jumlah penganggur di suatu negara, maka semakin banyak pula yang tidak mendapatkan upah, maka pendapatan nasional pun akan menurun. Padahal pendapatan nasional sendiri ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Seperti kan dia menganggur jadi tidak bisa membayar pajak. Nah, itu juga salah satu dari dampaknya pengangguran. Kedua, pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita masyarakat rendah. Semakin banyak orang yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan, semakin berat beban orang yang bekerja. Jadi akibatnya pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. 3, produktivitas tenaga kerja rendah. Karena jumlah kesempatan kerjanya yang terbatas menyebabkan orang bersedia bekerja apa saja walaupun tidak sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya yang keempat, upah yang rendah. Akibat produktivitas tenaga kerja yang rendah ini tadi, itu akan menyebabkan upah yang rendah pula. Dapat berdampak pada sisi permintaan maupun penawaran. Nah, untuk yang kelima, investasi dan pembentukan modal rendah. Pembentukan modal rendah. Investasi dan pembentukan modal rendah yaitu permintaan masyarakat yang rendah ataupun rendahnya tabungan masyarakat yang sama-sama kepencet itu. Masih serampong. Nah, tadi rendahnya tabungan masyarakat sama-sama akan berdampak pada rendahnya investasi yang dilakukan. Yang ke-6 yaitu kemiskinan.
yaitu salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup miskin. Jadi orang yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berada di bawah garis kemiskinan karena angka kesehatan yang menurun, gizi yang buruk, dan pendidikan yang minim. Kondisi yang demikian itu tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Selanjutnya yang ke-7, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Yaitu jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada karena kemampuan yang dimiliki oleh mereka itu seharusnya dapat menjadi sumbangsih yang besar bagi pelaksanaan pembangunan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, mereka menganggur berarti mereka pun tidak menghasilkan apapun. Yang ke-8, dampak sosial pembangunan negara, yaitu akan menjadi beban keluarga dan masyarakat, dan penghargaan diri juga yang rendah, kebebasan yang terbatas, dan akan mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Nah, walaupun masalah pengangguran ini sangat rumit, seperti lingkaran ini yang tidak berujung pangkal, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi pembangunan suatu negara, masalah pengangguran ini tentunya untuk kita semua harus segera diatasi. Bagi pelajar, bagi seperti saya mahasiswa, ini bisa nantinya jika setelah lulus kita bisa segera untuk mendapatkan pekerjaan agar tidak menyebabkan masalah ini tadi. Cara mengatasi pengangguran, yang pertama menciptakan kesempatan kerja seperti membuka usaha-usaha baru atau lapangan pekerjaan. Yang kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru atau memperluas kesempatan perusahaan. Nah, ini juga menimbulkan menciptakan kesempatan kerja. Yang ketiga ada meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Tentunya jika kita memiliki keterampilan yang tinggi, profesional, maka semakin tinggi pula pekerjaan yang kita dapatkan atau semakin baik pula pekerjaan yang kita dapatkan. Selanjutnya yang keempat ada meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ini dengan pengalaman, pendidikan, terus menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, seperti pedagang kaki lima, coffee shop, dan warung, ataupun usaha salon, dan sebagainya. Ini bisa selalu dikembangkan menurut juga tuntutan perkembangan zaman. Yang terakhir, cara mengatasi pengangguran yaitu penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Nah, tidak hanya kita belajar di Indonesia, ilmu-ilmu yang ada di Indonesia, kita pula bisa belajar di luar negeri dengan kita lebih luas lagi untuk wawasannya. Jadi setelah kita belajar ke luar negeri, kita bisa kembali ke Indonesia untuk mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Kegiatan pembelajaran ketiga yaitu sistem upah. Pengertian sistem upah yaitu upah menurut kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, ataupun bulanan. Nah, sistem upah sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan kerja, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
Selanjutnya, teori dan sistem pengupahan. Nah, di sini landasan sistem pengupahan ada pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Nah, dalam sistem pengupahan ini sendiri ada beberapa prinsip, yaitu ada 3. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, jadi mempunyai fungsi sosial. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang atau seperti memberikan bonus pada pekerja. Dan yang terakhir, tadi untuk pemberian imbalan bisa bonus, bisa piagam, penghargaan, atau liburan contohnya. Yang ketiga, membuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Nah, ini seperti sudah jelas ya, bonus. Biasanya itu imbalan intensif itu bonus atau tunjangan. Macam-macam sistem upah. Ada upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah menurut borongan, upah premi, upah partisipasi, upah mitra usaha, upah indeks biaya hidup, upah skala berubah, upah produksi, dan upah bagi hasil. Nah, di sini upah sendiri, sistem upah menurut waktu itu ya ini pemberian upah berdasarkan lamanya waktu dia bekerja. Misalnya nih, tukang bangunan dibayar perharinya 150. Nah, dia bekerja selama 10 hari, jadi akan dibayarkan sebesar 1.500.000. Selanjutnya, upah menurut prestasi. Ini pemberian upah berdasarkan prestasi atau jumlah barang yang dihasilkan dalam pekerjaan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima oleh pekerja. Yang ketiga yaitu upah borongan. Misalnya tukang diminta membuat rumah atau kontrakan hingga jadi dalam waktu berapa bulan, nanti dibayar dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk upah premi, yaitu pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi. Misalnya, bekerja mampu menyelesaikan 50 boneka. Dan dalam 1 jam ini, dalam upah premi ini, dalam 1 jam akan dibayar 250. Dan kelebihan dari 50 boneka akan diberikan premi misalnya 30.000 per boneka. Jadi, dia apabila seorang mampu menyelesaikan 70 boneka, dia akan menerima 50-nya dari kali 250 dan 20-nya kali 30.000 yang premi tadi, jadi 850.000. Upah partisipasi yaitu biasanya sebagai keuntungan perusahaan pada akhir tahun, yaitu berupa bonus atau hadiah. Upah mitra usaha yaitu pemberian upah seperti sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Itu namanya mitra usaha. Upah indeks biaya hidup yaitu pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula besarnya upah yang diberikan. Upah skala berubah. Upah skala berubah ini pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah. Demikian pula sebaliknya. Upah produksi ini pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksinya naik 5%, upah juga akan naik sebesar 55%. Demikian pula sebaiknya. Yang terakhir ada upah bagi hasil, yaitu pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil keuntungan yang diperoleh. Nah, upah bagi hasil ini bisa
aplikasikan pada pertanian. Misalnya petani penggarap mengerjakan sawah milik orang lain dengan bagi hasil separuh, baik setengah-setengah. Jadi bila sawahnya menghasilkan 2 ton beras, maka petani penggarap mendapatkan 1 ton dan pemilik sawah juga mendapatkan 1 ton. Nah, di Indonesia ini perusahaan itu bisa memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Tetapi pemerintah itu memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar hidup bisa layak. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Vinaida Matusilmi, mengenai materi ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.